Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid dan seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Imam, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada beliau, insyaallah di dunia kita mendapatkan rahmat, di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat, dan di surganya Allah kita mendapatkan sebaik-baik tempat, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sidang jemaah tarawih muti Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memberikan judul santapan rohani pada malam hari ini, terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri saya, Pak Bu ya. Nama saya sebenarnya panjang Bu, nama saya Hasbi Asyiddiqi Ar-Rosidi. Itu adalah pemberi nama kandung saya Ustadz Edi Azhar. Jadi Ustadz Edi Azhar itu Bu adalah abang kandung saya. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan beliau. Yang satu kondang, yang satu kandang Bu ya. Jadi maklumi aja lah Bu ya. Saya asli orang Bangkinang Bu, orang Oju. Sini ada orang Bangkinang nih Pak Bu. Banyak Pak ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada malam hari ini yaitu 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa adalah Sayyidul Malaika, adalah pemimpin para malaikat-malaikat Allah, dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, adalah pemimpin Rasul-Rasul Allah. Kalau seandainya yang berdoa adalah Sayyidul Malaika, adalah pemimpin para malaikat-malaikat Allah, dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, adalah pemimpin Rasul-Rasul Allah, maka tidak ada satupun yang dapat membatasi doa-doa mereka ini. Lalu apa doa malaikat Jibril sehingga diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan khutbah. Naik daripada mimbar yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Lalu pada mimbar yang kedua, Rasulullah pun mengatakan amin. Lalu pada mimbar yang ketiga, Rasulullah pun mengatakan amin. Ketika Rasul turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan tadi wahai Rasulullah? Kami tidak pernah melihat ini dan mendengar ini sebelumnya." Rasulullah pun menjawab, "Bu, saya melihat, kalian tak melihat, saya mendengar, kalian tak mendengar. Telah datang kepadaku Jibril," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang didoakan oleh malaikat Jibril? Pada mimbar yang pertama, malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Celakalah orangnya dan merugilah orangnya
yang ketika sempat dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang sempat dia berpuasa di bulan suci Ramadan, yang sempat dia menahan haus dan lapar di bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan ketika di bulan suci Ramadan. Dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena sedikit apapun kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Begitu luar biasanya bulan suci Ramadan. Tetapi ada kata Rasulullah, orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Apa penyebabnya? Salah satu contoh saya ambil, mungkin masih banyak di antara kita yang tidak baik dengan keluarganya, yang masih cekcok dengan keluarganya, yang masih berkelahi dengan keluarganya. Begitu juga sebaliknya, Pak. Masih banyak di antara kita yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya, yang masih berkelahi dengan tetangganya, yang masih cekcok dengan tetangganya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika di bulan suci Ramadan. Yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu." Mereka itu, kata Allah, diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Illa, kata Allah, kecuali, kata Allah, bihablin minallah wa bihablin minan nas. Kecuali orang yang baik hubungan Allah dan baik hubungan sama manusia. Jadi pernah Rasulullah ini para sahabatnya, Bu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, lalu di mana tempatnya orang yang baik hubungan dengan Allah? Dia selalu beribadah kepada Allah, dia rajin ke masjid, dia rajin ke mushola, tapi rusak hubungan sama manusia. Kata Rasulullah, tempatnya neraka. Bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, lalu di mana tempatnya orang yang baik hubungan sama manusia? Dia selalu membantu manusia, apapun yang dimiliki diberikan kepada manusia, tapi rusak hubungan Allah. Kata Rasulullah, tempatnya neraka. Jadi bagaimanapun hubungan kita baik dengan Allah, tapi rusak hubungan kita sama manusia. Begitu juga sebaliknya, Bu. Bagaimanapun hubungan kita baik dengan manusia, tapi rusak hubungan kita dengan Allah, kita tetap berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan uswah hasanah yang patut kita tiru. Rasulullah walaupun sering difitnah, dihasut, disakiti dan dizolimi, Rasulullah tidak pernah menaruh dendam dan benci kepada menyakitinya. Bahkan Rasulullah selalu membuka pintu maaf. Sikap pemaaf merupakan sikap mulia yang bukan hanya mampu membuat malu orang menyakiti kita, juga dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antafu aqrabu litaqwa." Dan pemaafan kamu itu, kata Allah, lebih dekat kepada takwa. Wa la tansaw fadla bainakum. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Innallaha bima ta'maluna basir, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menjadi seorang pemaaf, Pak, memang bukan gampang, tapi perlu kita sadari bahwa memaafkan orang lain adalah perbuatan mulia, dan pendendam itu adalah perbuatan tercela. Maka insya Allah kita akan mampu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita. Wa in asabtum falaha. Dan jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk diri kita juga. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih puji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat disebutkan namamu di hadapannya,
mereka tidak mau bersolawat kepadamu, dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia biasa, jangankan kita manusia yang hina-hina, Allah saja dan para malaikatnya itu bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah itu bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah telah bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun lahir, Bu, Allah tetap bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi wafat pun Allah tetap bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengakui cinta Nabi, yang mengakui cinta Rasul, tetapi ketika disebutkan nama Rasulullah, banyak kita yang diam. Jadi betul apa yang kata Rasulullah, sekikir-kikir umatku, kata Rasulullah, apabila disebutkan namaku, mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Padahal kita manusia ini, Bu, ingin nantinya mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dapat memberikan syafaat, yang dapat memberi pertolongan nanti, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pernah berpesan, man shalla alayya marrah sallallahu alayya asyarah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan untuknya. Begitu luar biasanya apabila kita bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah terahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat tinggal bersama orang tuanya, yang sempat serumah dengan orang tuanya, yang sempat seatap dengan orang tuanya, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan ketika bersama orang tuanya. Dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita kaya, biasanya anak menjadi raja. Tetapi terbalik sekarang, Pak, banyak anak yang kaya tetapi orang tua menjadi pembantu dalam rumahnya, yang menjaga anaknya orang tuanya, yang mengasuh anaknya orang tuanya, yang mencebokin anaknya orang tuanya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bersama orang tuanya. Padahal, Pak, orang tua kita lah yang telah pontang-panting mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita, mendidik kita, menyekolahkan kita, disekolahkan dari TK, SD sampai kita sarjana. Tetapi kenapa kita sukses? Kita lupa kepada kedua orang tua kita. Padahal apapun yang inginkan orang tua kita, ingin minta diperbaiki rumahnya, perbaiki rumahnya. Ingin minta didaftarkan kurban, kurbankan mereka. Ingin minta didaftarkan umroh, umrohkan mereka. Ingin minta diberikan pakaiannya, berikan mereka pakaian. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak. Ini kadang-kadang, Pak, banyak anak yang berhitung sama orang tuanya. Ketika istrinya yang minta, anaknya yang minta, cepat dikabulkan, Pak. Tapi kemudian orang tuanya yang minta, banyak alasan tidak mengabulkannya. Begitu juga kita laki-laki ini, Pak, ataupun para suami, ketika memberikan sesuatu atau uang kepada kedua orang tuanya, masih banyak kita yang minta izin dulu pada istri kita. Kalau di sini, Pak, ada laki-laki ataupun para suami ataupun para imam, ketika memberikan sesuatu atau uang kepada kedua orang tuanya, minta izin dulu kepada istrinya. Berhentilah jadi laki-laki. Karena kita laki-laki ini, Pak, tidak perlu kita minta izin dulu pada istri kita. Makanya sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, Bu, apa kata sahabat? Ya Rasulullah,
Kepada siapa pertama kali aku berbakti Rasulullah, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Mengapa kita dikata ibumu? Karena yang pertama, Pak, ibu kita lah yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya. Dan yang kedua, Pak, ibu kita lah yang telah melahirkan kita. Dan ini adalah perjuangan yang sangat sakit yang dirasakan oleh ibu kita. Dan tidak pantas kita sebagai anak itu melawan kepada ibu kita, mengatakan ah saja Allah haramkan, apalagi sempat kita melawan kepada ibu kita. Tapi masih banyak kita dengar di sosial, masih banyak anak yang menggugat ataupun melaporkan orang tuanya karena harta warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, ibu kita lah yang telah menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Maka di sini letak kajinya, Bu. Ridallah fi ridal walidain wa suhdullah fi sudil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jika kita ingin surganya Allah, Pak, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Dan jika kita ingin nerakanya Allah, Bu, durhakalah kita kepada kedua orang tua kita. Kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, senangi hati mereka, tanya selera mereka apa yang mereka inginkan dari kita. Mungkin orang tua kita jauh di kampung halaman sana, apa yang harus kita lakukan? Kita telepon, video call, tanya kabarnya, tanya seleranya, apa yang mereka inginkan dari kita. Mungkin, Pak, Bu, kita bisa makan enak di sini, apapun yang kita inginkan bisa kita beli. Tapi apa yang dimakan orang tua kita di kampung halaman sana, kita nggak tahu entah apa yang dimakannya. Maka kita sebagai anak harus peka, tanya kabarnya, tanya juga seleranya, apa yang mereka inginkan dari kita. Kalaulah orang tua kita telah tiada ataupun telah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai anak selalu mendoakan orang tua kita. Kalau kita berinfak, bersedekah, kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Kalaulah kita tidak bisa berbakti, tidak bisa kita memberi, perlu saya ingatkan, jangan pernah kita menyakiti ataupun melukai hati kedua orang tua kita. Mungkin hanya dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.